Hai, ketemu lagi dengan kita di podcast Santun, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Salam santun, salam sehat selalu. Hari ini kita bersama dengan Pak Randy, kembali lagi bersama Pak Randy untuk ngobrol nih Pak Randy. Apa kabar dulu ya? Apa baik. Kabar Pak Randy? Kabar baik, Bu Baby. Bu Baby gimana kabarnya? Oh, harus sehat dong, harus semangat hari ini ya. Ya semangat, pokoknya harus semangat terus pokoknya. Kostumnya keren Pak. Wah, Bu Baby juga. Oke Pak, kita mau ngobrol apa nih? Yang menarik sekarang dalam waktu dekat yang akan terjadi itu sepertinya pemilu ya Pak ya? Iya, mungkin kedepannya pemilu gitu. Ini seperti satu sarana untuk mewujudkan apa nih ya? Kedaulatan rakyat dalam memilih wakil rakyatnya atau mungkin juga kepala negara ya, gitu ya Pak ya. Nah, dalam rangka tersebut nantinya akan ada apa ya? Kalau kita bisa bilang hubungannya dengan pengadilan berarti akan ada permasalahan-permasalahan di dalam melaksanakan pemilu. Nah, salah satu permasalahan selain mungkin permasalahan politik ya gitu ya, mungkin mengenai kecurangan-kecurangan. Nah, yang menarik untuk dibahas di pengadilan TUN itu mengenai permasalahan administrasi mungkin ya, gitu ya Pak Randy. Nah, yang ingin saya tahu dulu Pak, bagaimana regulasi tentang pemilihan atau pemilu di Indonesia? Mungkin Pak Randy bisa memberikan sedikit saja secara singkat bagaimana regulasi apa yang berlaku di Indonesia. Terima kasih Bu Baby atas pertanyaannya. Mungkin kalau kita bicara mengenai pemilu di Indonesia, tentunya kita mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini yang digunakan pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Nah, undang-undang ini mengatur tentang berbagai jenis pelanggaran sebagaimana yang Bu Bibi sampaikan pelanggaran tadi. Pemilu tentunya ya, pelanggaran pemilu dan baik. Lembaga penyelesaiannya. Baik. Nah, yang pertama itu kalau bisa saya rangkum ada berapa, sekitar 6 kalau nggak salah itu. Yang pertama itu pelanggaran mengenai kode etik penyelenggara pemilu. Nah, terkait permasalahan ini itu diselesaikan di DKPP. DKPP itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ya, belum masuk pengadilan ceritanya. Nah, iya masih baik. Di kode etik. Ini bicara tentang kode etik. Nah, selanjutnya itu ada tentang tindak pidana pemilu. Nah, seperti yang Bu Bibi sampaikan tadi itu mengenai kecurangan, money politik, black campaign. Nah, itu diselesaikan di pengadilan negeri. Nah, tentunya setelah pelaksanaan penyidikan dari kepolisian dan penuntutan dari kejaksaan. Nah, lanjut Bu Baby, itu masih ada mengenai pelanggaran administrasi pemilu. Nah, pelanggaran administrasi pemilu ini diselesaikan oleh KPU berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu. Nah, ada juga pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat TSM. Kalau Bu Baby pernah dengar tuh TSM, yaitu terstruktur, sistematis dan masif. Nah, itu di muara penyelesaiannya adalah Mahkamah Agung. Lanjut, yang sengketa yang selanjutnya itu adalah sengketa proses pemilu. Nah, sengketa proses pemilu ini lembaga penyelesaiannya yaitu adalah di Bawaslu dan juga di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, ini yang menarik Pak. Bagaimana ini Pak? Nah, ini masih ada satu lagi Bu Bibi. Oh iya. Ini masih ada satu lagi. Nah, mengenai perselisihan hasil pemilu itu juga diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian Pak, kalau tadi ini saya menyambung pertanyaan saya tadi mengenai penyelesaian sengketa pemilu dalam ranah administrasi ya, berarti kita selesaikan di pengadilan administrasi juga. Nah, sebenarnya di pengadilan administrasi ini yang dimaksudkan dengan sengketa atau sengketa proses yang dilalui di Pengadilan Tata Usaha Negara ini apa sih Pak? Jadi mungkin kalau kita bicara sengketa proses, tentu kita bicara tentang pengertiannya terlebih dahulu. Supaya kita mendarat itu kita kan harus mengacu. Jadi sengketa pemilu di Pengadilan TUN itu sebenarnya apa sih? Nah, pengertian sengketa proses melalui Pengadilan Tata Usaha Negara itu
dapat kita jumpai dari rumusan ketentuan pasal 470 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, baik. Itu mengatur mengenai pengertiannya. Jadi sengketa proses pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara itu meliputi sengketa yang timbul di bidang tata usaha negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal calon pasangan presiden dan wakil presiden dengan KPU akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi, keputusan KPU kabupaten atau kota. Nah, itu Bu Baby. Baik, menyambung itu Pak, bagaimana kita bisa menentukan subjek ataupun objek dari permasalahan administrasi di sengketa pemilu ini? Nah, dari pengertian rumusan pasal 470 tadi itu dapat kita simpulkan, mungkin dapat kita tarik siapa yang menjadi subjek dan apa yang menjadi objeknya. Baik. Nah, yang pertama itu yang menjadi objek itu sebenarnya ini sengketa proses pemilu ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun sebagaimana kita ketahui kan, sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara ini merupakan sengketa khusus. Sengketa khusus. Sengketa khusus. Jadi kekhususannya itu terletak pada pembatasan subjeknya. Ya. Untuk subjek penggugat itu cuma dibatasi terhadap partai politik, pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ya. Satu lagi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota. Nah, jadi cuman 3 inilah yang menjadi subjek penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang tentunya tergugat adalah KPU ya. KPU tentunya KPU hanya KPU karena ditentukan di pasal 470 itu akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Hanya KPU. Hanya KPU. Tentunya memang ini sengketa khusus ya, sehingga memang pembatasannya sangat jelas. Kemudian bagaimana dengan objeknya, Pak? Nah, objeknya di sini juga bisa kita ambil dari ketentuan pasal 470 itu. Objeknya hanya seputar mengenai keputusan KPU terhadap yang 3 tadi. Keputusan KPU tentang penetapan partai politik, penetapan bakal calon presiden dan wakil presiden, penetapan KPU terhadap calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota terhadap daftar calon tetap. Jadi kita tidak menyidangkan atau tidak menyelesaikan atau tidak memeriksa perkara selain daripada yang tadi Pak Randy sebutkan. Nah, selain daripada objek yang tadi itu bukan termasuk kompetensi dari pengadilan itu untuk menyelesaikan. Ya, bukan termasuk ke dalam objek yang bisa disengketakan di PT-UN seperti itu, Bu Baby. Baik. Kemudian ini setelah kita tahu siapa yang menjadi subjek, apa yang menjadi objek. Nah, kemudian bagaimana ini kita pengajuannya ke Pengadilan Tun, bagaimana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tun tentang permasalahan pemilu. Nah, sebenarnya kalau kita baca secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut tidak mengatur secara terperinci mengenai tata cara pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, terkait hal tersebut, untuk mengisi kekosongan hal tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, bagaimana pengaturannya sendiri, Pak? Karena ini mengingat memang ini sengketa khusus, sudah tentu kita tidak memakai acara yang seperti biasa. Nah, kemudian bagaimana mengenai gugatan gitu ya, bagaimana proses gugatan dapat didaftarkan, kemudian sampai akhir nanti kita akan cerita panjang sampai akhirnya nanti kita akan menggelarnya di persidangan yang terbuka. Silakan Pak. Ini bisa kita lihat di ketentuan pasal 3, pasal 4, pasal 5 Perma nomor 5 tahun 2017. Di pasal 3 itu
pengajuan gugatan diajukan di pengadilan tempat kedudukan tergugat. Tadi kan udah saya sebutkan siapa yang menjadi tergugat, KPU tentunya kan. Kalau di pusat tentu KPU Jakarta. Kalau di provinsi KPU provinsi. Kalau di kabupaten kota tentu kabupaten atau kota. Nah, gugatan diajukan Bu Baby ini menjadi khusus juga, makanya ini ciri khas kekhususan sengketa proses pemilu ini di sini. Jadi ada proses upaya administratif di Bawaslu sebelum kita mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi upaya administratifnya itu ada di Bawaslu. Nah, sebelum masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara, ada upaya administrasi terlebih dahulu di Bawaslu. Apakah ini termasuk yang dimaksud oleh Perma nomor 6 2018, Pak Randy? Ini kita nggak mengacu ke sana. Ini diatur secara khusus di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Adalah sengketa khusus. Iya. Jadi upaya administratifnya ada, tetapi tidak mengacu di Perma nomor 6. Iya. Baik, silakan Pak Randy dilanjutkan. Nah, jadi di pasal 3 itu kita bisa lihat gugatan itu diajukan secara langsung ya, baik maupun secara langsung ke pengadilan atau melalui perangkat elektronik seperti itu. Iya. Gugatannya juga diajukan dalam bentuk tertulis, Bu. Iya. Jadi bentuk tertulis nanti di backup dengan soft copy-nya disimpan di penyimpanan data elektronik. Nah, seperti itu. Pasal 4 Perma nomor 5 tahun 2017 ini Bu Baby kita bisa melihat bentuk gugatan. Jadi bentuk gugatan itu sama lah seperti kayak gugatan biasa itu terkait identitas. Nah, yang menarik di sini yang berbeda dengan gugatan biasa itu dicantumkan mengenai alamat elektroniknya. Dicantumkan alamat email dan nomor telepon. Iya. Nah, di dalam badan gugatan juga itu diberikan alasan-alasan mengapa mengajukan gugatan terkait keputusan KPU. Ya, ini isi posita mungkin ya Pak? Iya, ini posita, ini alasan-alasannya lah begitu. Jadi hal-hal yang dapat dimohonkan dalam sengketa proses pemilu ini yang pertama itu adalah mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan batal keputusan KPU, terus memerintahkan tergugat untuk mencabut keputusan tersebut. Nah, ada lagi yang memerintahkan tergugat untuk menerbitkan keputusan terhadap objek yang diminta untuk diterbitkan. Baik. Selanjutnya sama membayar biaya perkara. Ya. Nah, yang membedakan lagi dengan gugatan biasa di sengketa proses pemilu ini gugatan diajukan bersamaan dengan keputusan yang menjadi objek sengketa dan juga keputusan dari Bawaslu. Ini hasil upaya administratifnya tadi tetap diajukan bersamaan dengan gugatan seperti itu. Baik Pak Randy, kemudian setelah diajukan nih gugatan, didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian pasti kita sebagai majelis hakim yang tentunya sudah ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa ini akan melakukan persidangan, begitu ya? Iya. Gitu ya. Kemudian, nah sebagai sengketa khusus, bagaimana tahapan penyelesaian sengketa proses pemilu ini dilakukan di pengadilan tuh? Nah, tadi setelah kita jelaskan di pasal 3, 4, dan 5 itu setelah gugatan diajukan, tentu gugatan diregister. Nah, registernya ini khusus Bu Baby, karena ini sengketa khusus kan, ditambahkan kode SPPU. Jadi itu maksudnya SPPU itu apa Pak? Sengketa proses penyelesaian pemilu. Baik. Jadi itu kode untuk sengketa proses pemilu. Ya. Nah, setelah diregister, tentu langkah selanjutnya adalah penunjukan majelis hakim oleh ketua. Nah, itu dapat dilihat di pasal 6 Perma 5 tahun 2017. Penunjukan majelis hakim itu di hari pertama gugatan diregister. Paling lambat itu besoknya, hari besoknya. Ya. Yang menarik juga di sengketa pemilu ini, hakim yang ditunjuk itu adalah hakim khusus. Kekhususannya ini apa Pak? Jadi hakim khusus yang menguasai tentang pemilu, ditetapkan oleh keputusan Ketua Mahkamah Agung. Jadi itu amanat dari pasal 472. Ini ya dimaksudkan adalah para hakim yang sudah mengikuti diklat atau pendidikan khusus mengenai pemilu, begitu Pak Randy? Iya, hakim khusus pemilu itu telah dinyatakan lulus
oleh Mahkamah Agung. Jadi bentuknya sertifikasi hakim pemilu begitu jadi ada bentuk sertifikasi. Jadi yang belum nggak boleh nih ya ceritanya ya? Oh boleh Bu Baby, ini boleh juga. Namun tetap ada salah satu yang mempunyai sertifikasi pemilu. Oke, baik. Nah, seperti itu. Silakan Pak. Ya, hakim khusus pemilu tadi juga ditetapkan oleh keputusan Ketua Mahkamah Agung. Ya. Nah, selama menyelesaikan menangani sengketa proses pemilu ini, hakim khusus pemilu itu dibebaskan dari tugasnya terhadap sengketa perkara lain. Nah, itu bisa kita lihat di ketentuan pasal 472 Undang-Undang Tujuannya apa, Pak? 7 tahun 2017. Ya, tujuannya untuk membebaskan dari tugas lain tuh apa ya, Pak? Sebagaimana kita ketahui Bu Baby, sengketa proses pemilu ini kan tensinya sangat panas sekali. Oh begitu. Jadi memang butuh harus konsentrasi gitu ya. Harus punya konsentrasi lebih terhadap sengketa ini. Baik. Jadi selain kita memiliki pengetahuan mengenai hal ini, juga memiliki fisik yang kuat gitu kali ya. Mental juga harus kayaknya. Kita harus punya mental yang kuat. Oh, baik. Kemudian Pak Randy, yang menarik juga nih, tadi harusnya kita bahas di depan tapi nggak apa-apa ini karena mungkin ini sengketa khusus ya Pak Randy. Bagaimana kan seperti yang kita tahu bahwa setiap kali gugatan masuk ke pengadilan tun itu pasti melalui proses pemeriksaan persiapan lebih dahulu. Nah ini yang menarik ini karena ini sengketa khusus, waktunya juga tidak sama dengan sengketa-sengketa biasa gitu. Apakah ada juga mengenai persiapan untuk sebelum dilakukan persidangan mengenai sengketa pemilu ini? Oh oke. Di sengketa khusus proses pemilu ini Bu Baby tidak dikenal mengenai pemeriksaan persiapan. Namun yang dikenal itu adalah tahapan perbaikan gugatan oleh penggugat. Setelah diregister itu waktu yang diberikan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya yang belum sempurna itu hanya 3 hari. 3 hari ya? 3 hari kerja. 3 hari, baik. Jadi bentuknya sepertinya sama, tetapi mungkin karena ini sengketa khusus kemudian akan bukan pemeriksaan persiapan tetapi perbaikan. Iya, perbaikan gugatan. Dan ini waktunya sangat sedikit Pak. Biasanya kan kita lakukan persiapan itu 30 hari. Ya, ini 3 hari saja. 3 hari. 3 hari saja. Baik. Saya bergeser sedikit, apabila 3 hari ini tidak dipenuhi bagaimana? Apakah persidangan dilanjutkan atau bagaimana Pak? Nah, apabila penggugat tidak memperbaiki gugatannya dalam tenggang waktu 3 hari kerja tersebut, maka majelis hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dapat diterima. Terkait putusan majelis hakim yang tidak dapat diterima ini, tidak ada upaya hukum Bu Baby. Jadi selesai di situ. Oh begitu. Baik. Kemudian Pak, setelah dilakukan perbaikan gugatan, kemudian ini bagaimana pemanggilannya, bagaimana penjadwalan sidangnya, mungkin yang kita biasa sebut dengan court calendarnya Pak. Nah itu bagaimana pengaturannya, karena sengketa khusus dengan acara yang khusus dan waktu yang singkat ya. Silakan Pak Randy. Jadi apa yang Bu Baby tanyakan tadi itu ada di ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Perma nomor 5 tahun 2017 ya Bu Baby. Di situ pemanggilan nih, pertama pemanggilan kepada para pihak itu dilakukan oleh jurusita, bisa dilakukan oleh jurusita, juga bisa dilakukan oleh surat tercatat dan juga melalui surat elektronik. Nah, seperti itu. Tenggang waktu pemanggilannya ini cuma 3 hari. 3 hari sebelum sidang pertama. Baik. Nah, jadi memang waktunya kita konsen di waktu kalau dalam sengketa proses pemilu ini. Nah, pemanggilan terhadap tergugat itu juga dibarengi dengan penyampaian salinan gugatan oleh penggugat. Karena kan waktunya mepet nih, cuma 3 hari kan. Nah, majelis hakim yang ditunjuk untuk mengadili sengketa proses pemilu ini diharuskan untuk membuat court calendar. Nah, gunanya court calendar ini sebagai pedoman bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, seperti itu. Dan ini memang disepakati oleh para pihak dengan majelis hakim. Iya. Seperti itu ya. Mau tidak mau harus sepakat. Iya, untuk mencapai tahapan penyelesaiannya tentunya Pak dengan waktu yang singkat tersebut. Seperti itu ya Pak ya. Baik. Kemudian ini kita sudah masuk ke acara
persidangan Pak. Ya. Nah, tahapan-tahapannya bagaimana Pak dengan waktu yang singkat? Ya, jadi tahapan persidangan sengketa proses pemilu ini yang pertama itu adalah pembacaan gugatan, yang kedua itu jawaban, yang ketiga pembuktian, dan langsung putusan. Baik Pak Randy, dari tahapan-tahapan yang sudah kita lalui tadi ya mengenai proses sengketa pemilu di Pengadilan Tun. Nah ini kalau kita kumulatifkan itu berapa lama waktu yang diberikan untuk menyelesaikan sengketa ini? Nah, jadi Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses pemilu ini paling lama 21 hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap. Nah, itu ada ketentuannya di pasal 471 ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut tidak ada upaya hukum, Bu Baby. Jadi putusan inkrah di tingkat pertama. Salinan putusannya diberikan kepada para pihak itu paling lama 3 hari kerja sejak putusan diucapkan. KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan paling lama 3 hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Jadi KPU wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya. Seperti itu, Bu Bibi. Seperti itu ya Pak. Nah, sebagai closing nih Pak, sebagai closing di diskusi kita hari ini mengenai sengketa pemilu yang diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara, hal apa yang mungkin menarik yang mungkin saya tadi terlewat atau mungkin saya nggak tanyakan ke Bapak tapi mungkin berguna untuk diketahui oleh orang banyak? Silakan Pak Randy. Mungkin ini lebih ke harapan ya Bu Baby ya. Mungkin harapan saya terhadap proses pemilu di Indonesia ini, harapan saya adalah berjalan lancar, aman, damai, sejahtera, tentram seperti itu harapan Pak. Itu harapan. Biasanya harapan nggak sesuai kenyataan ini Pak. Iya, itu kan harapan kita, ya sah-sah saja seperti. Nah, kalau mungkin dari saya pribadi, saya sebagai hakim yang dipercaya oleh Mahkamah Agung untuk mengemban tugas berat ini sebagai hakim yang bersertifikasi pemilu, tentunya saya akan bekerja dengan 1000% kalau boleh saya bilang. Gitu ya. Ini maksimal sekali ternyata ya. Saya siap untuk bekerja siang malam banting tulang. Gitu ya. Iya, demi menyukseskan penyelenggaraan pemilu di Indonesia ini, Bu Baby. Kalau banting tulang siang malam berarti mengharapkan adanya masuk gugatan dong kalau kayak gitu. Enggak, kami itu lebih ke kesiapan diri sendiri seperti itu. Baik untuk mendukung suksesnya pemilu tahun 2024 di Indonesia. Baik Pak Randy, terima kasih sudah berbincang bersama kita, memberikan masukan-masukan yang baik atau mungkin juga ini halnya berkaitan dengan ilmiah mengenai bagaimana proses menyelesaikan sengketa pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Terima kasih Pak Randy atas informasinya. Terima kasih berbagi dengan Bu kita, Bibi. ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih sudah menyaksikan kami podcast Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Sampai ketemu lagi dengan narasumber dan tema-tema yang menarik tentunya. Salam santun, salam sehat selalu. Jayalah Pratun Indonesia.